Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kepada kami ibu di dunia yang merawat, memelihara, menjaga, dan membesarkan kami seperti kami sekarang ini. Mereka begitu berkorban untuk kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Ibu Surgawi, Bunda Maria, yang dengan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan, ia ikut serta dalam menyelamatkan hidupku, hidup kami, hidup seluruh dunia. Ia menjadi Hawa baru, menjadi ibu dari segala ibu. Terima kasih Tuhan atas Bunda Maria, atas ibu kami, entah yang masih ada di dunia maupun yang sudah meninggal. Kau selalu dampingi mereka dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Ibu 22 Desember, hari Selasa ini, kita ingat akan ibu kita, entah yang masih hidup maupun yang di dunia yang sudah meninggal. Mereka telah memberikan seluruh hidup mereka kepada kami semua, kepada kami anak-anaknya. Semoga pemberian diri mereka sungguh memberikan kasih yang melimpah kepada kami semua, sehingga kami belajar mencintai, mengasihi siapapun juga. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Maria yang memuji dan memuliakan Tuhan. Magnificat Maria, aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria mengerti misi hidupnya, tujuan hidupnya, motivasi hidupnya. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena ia juru selamatku. Saudaraku, memuji Tuhan itulah satu-satunya tujuan hidup kita di dunia ini. Dan itu seringkali tidak kita sadari. Kita seringkali dalam doa kita, motivasi dalam doa kita yaitu untuk siapa? Untuk diriku sendiri. Saya minta A, B, dan C seluruhnya kepada Tuhan. Atau lewat Bunda Maria. Ya. Ini motivasi yang seringkali harus kita ubah. Ya. Memang kita butuh rahmat, memang kita butuh bantuan. Tapi pertama-tama harus kita sadari bahwa aku memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, coba kita perhatikan. Doa-doa kita banyak kali bersifat egoistis dan narsistis. Untuk kepentingan diriku sendiri. Ya, bahkan kita mau berdoa banyak sekali untuk kepentingan kita atau keluarga kita atau orang-orang dekat dengan kita. Ini motivasi yang baik tentu saja. Tidak jelek. Tetapi perlu kita sadari lebih dalam. Seperti Bunda Maria, aku mengagungkan Tuhan. Ya. Jadi tujuan hidup kita sekali lagi adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka ada satu syarat penting, yaitu pengalaman akan kebesaran Allah. Pengalaman bahwa Tuhan kita itu penyelamat. Tuhan itu penebus. Tuhan itu membebaskan aku dari belenggu-belenggu dosaku. Tuhan itu menjadi personal penyelamatku sebab ia penyelamatku. Pengalaman kepersonalan dengan Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, kita harus, pertanyaannya udah kita, apakah kita seperti Bunda Maria
yang mengalami penyelamatan, perbuatan besar yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Coba kita perhatikan, coba kita lihat hidup kita, coba kita lihat seluruh diri kita. Pernahkah kita mengalami perbuatan-perbuatan besar Tuhan untuk hidup kita? Dan itu menjadi fondamen. Ketika itu tidak terjadi, maka itulah yang seringkali mengapa kita terlalu memuliakan diri kita sendiri. Ya. Motivasi kita yang tidak murni ini, arti murni kan untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam tradisi lama, ketiga sarjana dari timur itu ya mempersembahkan mur, mempersembahkan kemenyan, mempersembahkan emas. Ya. Kemenyan itu adalah sebetulnya adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Seperti dupa yang naik ke atas langit, dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti wangi-wangian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah sebetulnya tujuan hidup kita. Ya. Jadi ketika saat seorang sarjana itu mempersembahkan kemenyan, mempersembahkan dupa, itu adalah mempersembahkan hidupnya. Hidupnya merupakan puji-puji yang memuliakan Tuhan. Ya. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, maka mari kita lihat ya motivasi kita, motivasi doa kita, motivasi kerinduan hati kita, motivasi hidup rohani kita adalah pertama-tama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yaitu apa? Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, bukan kepentingan diri kita sendiri, kepentingan dunia, kepentingan gereja, kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain. Ya, kalau kita mempersembahkan doa-doa kita kepada untuk orang lain, maka Tuhan dengan sendirinya akan memperhatikan diri kita masing-masing. Percayalah, ya, ketika intensi kita, doa-doa kita untuk orang lain, maka disitulah nanti Tuhan akan mengingat kita. Dan itu dilihat dalam Magnificat Maria ini. Apakah Maria untuk kepentingan dirinya sendiri? Enggak. Ketika dia menjawab ya voluntas tua, fiat voluntas tua, itu karena dia tahu untuk kepentingan umat manusia. Ia menjadi ibu sang penyelamat bagi dunia ketika dia mengatakan, karena ini sangat menentukan loh. Yanya Maria itu sangat menentukan karena dengan mengatakan ya Maria, keselamatan itu terjadi atas diri manusia, atas diri kita semua. Ya. Sekali lagi sangat menentukan, yes. Maka kita juga dalam hidup kita berani mengatakan yes. Ya kepada kehendak Tuhan. Menemukan kehendak Tuhan. Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang maha kuasa. Kuduslah namanya. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Hari Ibu ya, di Indonesia. Dan ini merupakan suatu peringatan juga persis seperti Maria dan seperti ibu kita. Ya. Yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, ya, mengorbankan segala-galanya supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa gembira, bisa bisa hidup sampai sekarang. Sejelek apapun ibu kita, setidak berharganya kita merasa mungkin ada keterlukaan dengan ibu kita dan segala macam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apapun juga yang ibu kita lakukan, kita bersyukur. Ya, mari kita hari ini bagi Anda yang ibunya masih hidup, Anda berani bersujud di depan ibu, minta ampun, mohon dan mohon berkat. Dan menarik saudaraku terkasih dalam 10 perintah Allah, 10 Commandment. Dari 10 perintah Allah itu, ya, hormatilah orang tuamu. Ya. Ketika kita menghormati orang tua, maka hidup kita panjang. Kita mendapat berkat, mendapat restu. Padahal 9 perintah yang lain tidak memberikan janji kepada kita. Tapi kepada orang tua kita, ketika kita menghormati orang tua kita menghargai orang tua kita, ketika kita mencintai orang tua kita, ketika kita melakukan yang terbaik untuk orang tua kita akan mendapat berkat, mendapat rahmat dari Tuhan lewat orang tua kita. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, bagi Anda, bagi kita semua yang
mengalami cinta Tuhan lewat orang tua kita, kita bersyukur. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tua kita, terutama dari ibu kita, entah karena problem masa lalu kita dan segala macam. Ya, sekali lagi, mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa untuk orang tua kita. Mari kita mencintai mereka apa adanya. Ya, karena dengan berbuat baik kepada orang tua kita, maka kita akan mendapat berkat. Meskipun mungkin orang tua kita dengan segala cara, mungkin pengalaman pahit apapun juga. Kita ampuni mereka, kita berikan doa sebaik-baiknya untuk orang tua kita, terutama untuk ibu kita. Saudara, kita bersyukur kita punya seorang ibu yang luar biasa. Maria, ibu kita. Aku mengagungkan Tuhan. Jadi saudara, mari hidup kita itu apakah merupakan puji-pujian kepada Tuhan? Pujian persembahan yang melambung kepada Tuhan? Atau belum? Maka mari kita mohon rahmat supaya Tuhan sendiri membuat hidup kita merupakan puji-pujian kepada Allah. Seperti Bunda Maria yang melihat hidupnya, melihat misinya, melihat tujuan dirinya, melihat karyanya, melihat apa saja yang ia lakukan untuk memuliakan Tuhan. Karena dengan melakukan itu, maka banyak orang akan diselamatkan. Dan itulah yang terjadi. Maka ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan, sekali lagi pernyataan dia kepada kehendak Tuhan itu bukan hanya untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan keluargaku, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan siapa saja. Dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu merupakan tujuan. Jadi mengagungkan Tuhan dengan menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari. Motivasi hidup kita adalah memuji, memuliakan Tuhan. Apakah demikian yang kita lakukan? Semoga Anda, saya, kita semua. Satu-satunya tujuan hidup kita, motivasi hidup kita adalah memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih ibu-ibu kami semua. Terima kasih Bunda Maria menjadi ibu surgawi, Hawa baru, ibu dari segala ibu. Semoga para ibu tetap bangga, tetap gembira akan diri rahmat mereka sendiri meskipun mengalami penderitaan yang tidak mudah. Pengorbanan Anda akan memberikan rahmat untuk hidup Anda sendiri, hidup keluarga, hidup masyarakat, hidup gereja, dan kepentingan seluruh dunia. Sekali lagi untuk para ibu, semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menjaga Anda, memelihara Anda. Dan bagi Anda yang sakit, dikuatkan, diteguhkan, penuh harapan, penuh sukacita hari ini. Dan seterusnya. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda bila Anda sakit. Lewat tangan hambanya ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.